Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai lonjakan kasus COVID-19 di klaster perkantoran. Kita masih bersama Bang Sarman dari HIPI dan juga Mas Triunis, epidemiolog. Pak Triunis, kalau Anda bilang tadi harus ada pengetatan, dari Pemprov sendiri mengatakan bahwa sebenarnya aturannya kan masih berlaku nih, khususnya untuk PPKM seperti kantor 50% dan lain-lain gitu. Berarti apakah memang bukan aturannya lagi yang diketatkan, tapi penindakannya? Kalau tadi Bang Sarman mengatakan dulu kan kita lihat sampai viral, sekarang udah kemana itu Pak? Masih dipantau atau diawasi nggak itu? Apakah itu Pak Triunis? Ya, jadi kalau kita melihat situasi Indonesia sekarang, coba dibayangkan kalau hanya OTG-nya sejak September 2020. Jadi sekarang sudah 4 bulan. Kalau kasus hariannya itu sebenarnya sudah melebihi dari 1,5 juta yang dilaporkan. Jadi sebenarnya kalau dikalikan 4, berarti kemudian kita sudah menjadi 6 juta tambah 1,5 juta, jadi 7,5 juta kasusnya di Indonesia. Maka seharusnya Indonesia melakukan social distancing sedang begitu. Jadi dengan mempertimbangkan sektor-sektor tertentu pasti akan dilakukan pembebasan sosial, artinya pembatasan sosialnya boleh dilepas begitu. Jadi kalau secara regulasi atau peraturan yang diterapkan sekarang, PPKM yang diterapkan sekarang itu, ini bahkan secara aturan kalaupun dijalankan sepenuhnya, ini menurut Anda masih ringan sebenarnya? Iya betul. Jadi Oke, PPKM berarti perlu itu regulasi yang lebih ketat lagi kalau begitu ya? Betul. Jadi menurut saya di Indonesia semuanya harus PSBB atau social distancing sedang. Jangan Anda tawar-menawar. Kalau tidak, ya silakan saja. Karena dari Maret sampai sekarang kasusnya bertambah terus. Bahkan kasus yang dilaporkan itu jumlah kasusnya seolah-olah berkurang, tapi karena OTG-nya tidak dilaporkan begitu. Jadi harusnya menurut saya sekaranglah Indonesia serius. Kalau melakukan social distancing juga serius harus sedang, minimal harus sedang. Jadi percepatan pertambahan atau penularannya itu benar-benar harus bisa dibatasi. Atau kalau bisa vaksinasi dipercepat gitu. Kira-kira Mas, nggak ada tawar-menawar. Perlukah memperbesar testing, angka testing pada saat ini menurut Anda? Ya. Jadi saya sudah menawarkan kepada pemerintah agar kalau itu dengan PCR itu kemahalan dan lab-nya itu terbatas, kalau perlu surveillance aktif kita menggunakan PCR. Kali surveillance aktif kita harus digiatkan. Kalau perlu bayar semua orang untuk melakukan kontak tracing yang baik begitu. Jadi dan itu dites dengan tes antigen. Jadi di Korea bisa kok, kemudian di Jepang juga bisa. Jadi tes antigen itu masuk dalam tes COVID-19. Dan di Inggris juga masuk gitu. Tes antigen masuk bagian dari tes COVID-19. Oke, baik. Saya ke Bang Sarman. Bang Sarman, tanggapan Anda kalau memang sekali lagi yang kita khawatirkan adalah lonjakan yang lebih besar lagi. Tadi Pak Triunis sudah menggambarkan bahwa dari Maret kalau kita lihat ini sebenarnya ada peningkatan. Jangan sampai ini ada ledakan, bahkan tidak hanya meningkat secara perlahan tapi drastis. Jangan sampai itu terjadi, dan kalau itu terjadi justru pengusaha dan perkantoran akan lagi-lagi mengalami apa yang harus dialami pada tahun lalu, dan ini memukul banyak sekali orang begitu. Nah, tanggapan Anda bahwa kalau memang peraturan harus diketatkan, apa yang harus dilakukan atau bagaimana tanggapan dari pengusaha dan perkantoran khususnya? Ya, jadi yang saya katakan tadi ya, bahwasanya pengusaha ini kalau mendengar daripada berita COVID ini semakin meningkat, tentu kami yang sangat khawatir ya kami sendiri gitu loh. Ya. Kami yang paling khawatir karena terus terang saja yang namanya PSBB, yang namanya PPKM ini kan semuanya akan sangat mengganggu berbagai aktivitas ekonomi kita. Ya. Jadi memang kami dari pengusaha itu sangat-sangat berada di garda paling depan sebenarnya bagaimana kita mendukung berbagai program pemerintah, bagaimana kita supaya mengendalikan, bagaimana supaya penekanan daripada COVID ini betul-betul di bawah standar WHO. Ya, karena kami sangat rindu sebenarnya agar
apakah PPKM ini bisa dicabut segera atau mungkin PSBB bisa dicabut. Kami sangat rindu hal ini. Nah, untuk itu bahwa kami punya komitmen yang tinggi, kami punya partisipasi yang tinggi bagaimana supaya masalah kluster perkantoran ini dalam waktu dekat ini mudah-mudahan itu bisa segera kita akhiri. Karena tahun yang lalu juga memang sempat terjadi kluster perkantoran. Tapi dalam hal ini pengusaha-pengusaha punya komitmen sendiri bahwa memang dalam waktu dekat itu selesai. Nah, ketika ini muncul kembali, yang saya katakan tadi ya tentu ini kita akan melakukan evaluasi secara internal ya, karena kita ingin sebenarnya bahwa momentum daripada Lebaran ini ya, di mana ekonomi kita mulai bergairah, ini kita harapkan sebenarnya juga memberikan suatu kontribusi ya dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Tapi dengan adanya nanti pembatasan ini, tentu ini akan sangat-sangat menekan daripada aktivitas ekonomi kita nih, Mas Timothy. Oke. Nah, cuman mungkin gini, Mas Timothy, yang perlu mungkin diantisipasi adalah pertama, bahwa ini kan pemerintah saat ini kan melarang yang namanya mudik, ya kan? Biasanya setiap tahun itu ada sekitar 6-7 juta masyarakat Jabodetabek itu mudik. Tapi dengan dilarangnya mudik saat ini kan perlu diantisipasi bahwa masyarakat Jakarta nanti ketika nanti libur Idul Fitri ini mungkin akan menyerbu ada ke mall, ya kan, ada ke kafe, ada tetap ke hotel, akan mencari hiburan intinya begitu. Betul, ya. Atau mungkin berbagai destinasi hiburan atau mungkin destinasi wisata di Jakarta. Nah, ini harus mulai saat ini juga harus mulai diantisipasi bagaimana pengaturannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana supaya nanti disiplin kesehatan ini tetap jalan gitu loh. Karena kita tidak mau nantinya ketika nanti pasca Idul Fitri ini terjadi lagi angka yang sangat-sangat tinggi, ya tentu juga akan mengkhawatirkan daripada pelaku usaha. Ya, ini mungkin harus menjadi perhatian juga Pak Triunis. Mungkin Anda mau berkomentar terkait dengan apa yang diungkapkan Bang Sarman tadi, bahwa memang tidak boleh mudik, tapi tidak berarti orang-orang tidak akan keluar rumah dengan entah itu bersilaturahmi ataupun mencari hiburan untuk keluarganya begitu, sehingga justru di dalam kota sendiri akan terjadi penumpukan, ngumpul-ngumpul entah itu di mal, tempat rekreasi, tempat makan, minum, dan lain-lain, Pak Triunis. Ya, jadi kalau sekarang dengan melihat kondisi kasus COVID sekarang, saya menganjurkan untuk tidak mudik, kemudian tidak sholat tarawih bersama di masjid, kemudian tidak sholat id di lapangan atau di masjid bersama, jadi sholatnya di rumah saja sebaiknya, tidak melakukan mobilitas apapun bersama, tidak melakukan apapun yang ada kebersamaan atau buka puasa bersama. Jadi tidak melakukan kegiatan seperti itu. Jadi kemudian tidak euforia vaksin begitu. Kemudian jadi kita harus menurunkan. Tapi menurunkan kalau cuma itu tidak berhasil, maka pemerintah harusnya melakukan social distancing sedang. Kalau tidak dilakukan, maka kecepatan penularannya akan lebih cepat. Karena sekarang jumlah kasusnya lebih banyak. Kalau dulu memang social distancing ringan itu masih bisa mengerem lah. Tapi bukan memberhentikan ya. Mengerem ya lambat begitu. Memperlambat laju penularannya. Tapi kemudian kalau sekarang saya pikir akan lebih cepat. Karena jumlahnya itu lebih banyak. Jadi kecepatan penularan itu minta ampun. Kalau tidak dilakukan social distancing sedang sekarang atau vaksinasi dipercepat, saya tinggal waktu saja yang menentukan kapan kita seperti India begitu. Jadi untuk khususnya di dalam kota, katakanlah kita ambil contoh Jakarta, apakah memang menjelang Lebaran nanti dibutuhkan peraturan khusus di pekan yang khusus, yaitu mungkin pekan Lebaran tersebut, yang lebih ketat lagi? Kalau tidak, maka seperti dugaan Anda, kalau kita lengah, akhirnya tempat-tempat wisata juga hanya sekadar mengukur suhu, tapi tidak benar-benar membatasi jarak antar satu pengunjung dengan lainnya. Tempat-tempat makan akhirnya mungkin memperlonggar aturan mereka dan tidak ada pengawasan dan penindakan atas hal tersebut. Maka tidak bisa dihindari akan ada peningkatan di dalam kota. Ya, Jakarta itu amat hati-hati. Jakarta saat ini sedang melakukan survei, atau mungkin surveinya sudah selesai, makanya dia inisiatif sendiri melakukan jam malam gitu, dengan melihat kasusnya di Jakarta. Jadi menurut saya Jakarta juga harus hati-hati karena dia sebagai center wabah gitu atau center epidemik, maka kemudian di Jakarta adalah peluang pertama terjadi seperti India. Jadi menurut saya ya Jakarta harus progresif melakukan
upaya-upaya pembatasan sosial ya sedang begitu. Jadi progresif dia harus melakukan WFA dengan social distancing sedang, ya, kemudian semua yang kerja pakai surat tugas begitu. Kemudian membatasi semua aktivitas di pasar tradisional juga dibatasi masuknya, kemudian diatur jumlahnya, kemudian semua kerumunan kalau bisa dibatasi. Dan sektor-sektor yang mungkin bisa aktif ya adalah sektor yang seperti pada PSBB pertama gitu, perbankan, telekomunikasi begitu. Jadi PSBB pertama yang dulu atau kedua yang pertama kali dilakukan di Indonesia itu menurut saya harus dilaksanakan, bahkan itu lebih ketat lagi. Oke, Bang Sarman, mudik atau tidak mudik, bagaimanapun juga kan ada kekhawatiran tadi dari pengusaha bahwa masyarakat dan para pekerja ini di sini kan karyawan sebenarnya kembali ke keluarga mereka, mungkin pergi jalan-jalan dengan keluarga mereka ke tempat wisata dan lain-lain, dan setelah libur Lebaran harus kembali berkantor. Apa aturan-aturan yang juga sudah dipersiapkan atau langkah-langkah dari pengusaha yang sudah dipersiapkan agar jangan sampai itu menjadi momentum penyebaran di kantor, karena semua orang ini baru saja bertemu dengan pihak-pihak yang berbeda-beda lalu berkumpul kembali di kantor nanti? Ya, pertama sebelum kita memasuki libur Idul Fitri, tentu kita dari pengusaha akan betul-betul melakukan suatu treatment khusus ya kepada karyawan-karyawan kita agar mereka selama libur Lebaran itu atau selama merayakan Lebaran agar betul-betul tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, bila perlu nanti kita di internal masing-masing perusahaan juga akan melakukan mungkin himbauan melalui WhatsApp ya dengan Satgas dari Satgas kita untuk setiap hari bisa memberikan suatu peringatan kepada karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja kita. Itu. Kemudian yang kedua adalah ketika nanti mereka akan masuk kantor, tentu mau tidak mau ada kewajiban untuk dilakukan swab antigen misalnya, ya supaya betul-betul ketika mereka masuk kerja pasca Idul Fitri, mereka bisa kita deteksi apakah mereka ada kemungkinan kena apa tidak, sehingga nanti ketika masuk kantor mereka sudah clear dan bisa bekerja seperti biasa. Itu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kesadaran daripada kita semuanya. Ya, pengusaha dengan segala konsekuensinya kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, tapi tanpa disiplin daripada pekerja-pekerja kita di luar sana, ya ketika mereka di luar kantor, kalau mereka tidak disiplin, nah ini akan sangat-sangat membahayakan mereka bisa menjadi kluster-kluster baru nanti di kantor. Nah, termasuk juga masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya, seluruh Indonesia, agar selama kita merayakan Idul Fitri ini juga kita jangan lengah, kita tetap harus disiplin, agar sekecil apapun partisipasi kita, ini akan sangat membantu pemerintah dalam upaya menekan laju penularan COVID-19 ini. Ya, jadi kita memang harus berangkat dari kedisiplinan masing-masing dalam menjalankan prokes, ini menjadi kunci, dan jangan sampai sudah divaksin membuat kita lengah. Mungkin itu catatan yang besar juga kalau kita melihat dari kasus prokes di Jakarta ini. Terima kasih Bang Sarman Simanjorang, Ketua HIPI Jakarta, dan juga Pak Triunis Miko. Terima kasih epidemiolog. Terima kasih Pak Timothy, terima kasih Pak Sarman. Sehat-sehat Pak Triunis, Bang Sarman, terima kasih.